Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, alam kubur bagi orang yang beriman. Saat para pengiring mayit meninggalkan kuburan, maka datanglah dua orang malaikat yang akan bertanya kepadanya tentang beberapa hal, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa Rasulmu, siapa saudaramu, dan apa pedoman hidupmu. Hanya orang-orang yang beriman dan melakukan perintahnya serta menjauhi larangannya yang akan bisa menjawabnya. Bagi mereka akan dianugerahkan kenikmatan kubur yang dianugerahkan Allah untuk orang beriman. Rasulullah SAW bersabda tentang orang beriman yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Maka ada suara yang menyeru dari langit, "Hambaku telah benar, maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga. Berilah dia pakaian dari surga dan bukakanlah pintu untuknya menuju surga, sehingga angin dan aroma wangi surga sampai kepadanya. Dan kemudian dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Maka berdasarkan hadis di atas, terdapat 5 hal kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang beriman. Ia akan dibentangkan untuknya kasur di surga, akan dipakaikan kepadanya pakaian ahli surga, dibukakan pintu surga agar wanginya semerbak mengitasi kuburnya sehingga ia akan merasa bahagia selalu hanya karena melihatnya. Kuburnya akan diluaskan sepanjang mata memandang. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan akan diluaskan sepanjang 70 zikra. Diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah atas dirinya sehingga ia berharap agar cepat datang hari kiamat dan kehidupan alam barzah berakhir. Riwayat dari Ibnu Hibban dalam Sahihnya dan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya jika mayit telah diletakkan di kuburnya, mampu mendengar suara sandal mereka yang menguburnya. Jika ia seorang mukmin, sholatnya hadir menemani di daerah kepalanya, puasanya di samping kanan, dan zakatnya di samping kiri. Perbuatan lain seperti infak, silaturahmi, amal ma'ruf, dan akhlak baiknya ada di kakinya. Kemudian 2 malaikat datang dari sebelah kepala, Sholatnya berkata, tak ada yang bisa masuk dari arah sini. Malaikat tadi pindah ke sisi kanannya dan dicegat oleh puasanya. Tak ada yang bisa masuk dari arah sini. Mereka berpindah ke samping kiri. Dijawab oleh zakat, tak ada yang bisa masuk dari arah sini. Lalu mereka mendatangi dari sebelah kaki. Sedekah, silaturahmi, amal ma'ruf, dan akhlak baiknya mencegat. Tak ada yang bisa masuk dari arah sini. Akhirnya mereka berkata, duduklah. Ia duduk mendekat seperti matahari yang hendak tenggelam. Biarkanlah aku sholat, pintanya. Kamu mau sholat? Beritahu kami tentang beberapa hal yang akan kami tanyakan. Apa yang kau katakan tentang lelaki yang dahulu pernah bersamamu? Apa yang engkau katakan tentangnya? Dan bagaimana persaksianmu terhadapnya? Ia menjawab, dia adalah Muhammad. Kami bersaksi bahwa dia Rasulullah, datang membawa kebenaran dari Allah. Dikatakan kepadanya, atas keyakinan itu kamu hidup, dan atas keyakinan itu pula kamu akan dibangkitkan, insyaallah. Kemudian dikabulkan pintu surga. Dikatakan padanya, inilah tempat yang telah Allah janjikan kepadamu. Ia menjadi gembira dan bertambah riang. Kuburnya diluaskan hingga 70 hasta dan disinari dengan cahaya yang terang. Jasadnya dikembalikan sebagaimana semula. Ruhnya diletakkan dalam hembusan burung yang bergantung di surga. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, wahai manusia, aku adalah penasehat bagimu. Aku merasa kasihan kepadamu. Dirikanlah sholat di kegelapan malam untuk menghadapi dahsyatnya alam kubur. Berpuasalah di dunia untuk menghadapi hari kebangkitan, dan bersedekahlah untuk menghadapi hari yang berat. Wahai manusia, aku adalah penasehat bagimu. Aku merasa kasihan kepadamu. Tarikh Dimashq 22/214.